Pemirsa, pemilu 2024 kian dekat. Bisnis hotel diproyeksi bakal cuan berat. Ya, momentum persiapan menuju pemilu 2024 seperti kegiatan-kegiatan partai politik yang akan mengadakan konsolidasi internal ataupun kegiatan yang berhubungan dengan persiapan menuju pemilu. Tentunya akan memberikan banyak keuntungan kepada bisnis perhotelan pada 2023. Lantas seperti apa strategi sejumlah hotel di Jakarta menangkap peluang cuan ini? Simak laporan Kelly Gozali dan juru kamera Terry Diba serta Ridzi berikut ini. Salah satu faktor yang mendorong bisnis perhotelan di Indonesia adalah persiapan menuju ke pemilu tahun 2024. Nah, itu karena adanya kegiatan-kegiatan oleh partai-partai politik yang biasanya diselenggarakan di para hotel tersebut. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda ke beberapa hotel untuk melihat sendiri bagaimana sih persiapan di para hotel ini menuju ke pemilu tahun 2024. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Baik, Mbak Kelly, apa kabar juga? Baik juga, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, semangat. Oke Pak. Oke, hari ini kita ada di Tiara Ballroom, ya. Ini merupakan bagian daripada ruang meeting kita yang ada di lantai 3. Oke, ini saya lihat ada LED TV ya Pak ya? Ya, betul. Ini salah satu fasilitas yang kita lengkapi, di mana sekarang ini apabila ada tamu-tamu yang mau meeting di sini, dengan sangat leluasa bisa menggunakan monitor ya, karena ini kan juga udah kualitas 4K. Oke, Ya. Dan bisa muat berapa orang nih Pak? Oke, kalau ini sekarang setupnya nggak banyak ya, tapi sebetulnya kalau satu ruangan ballroom ini kita bisa isi sampai 250 sampai 300 orang. Wow, Ya. Oke. Dan satu orangnya harganya berapa nih Pak? Untuk paket kita full day meeting kita hargai 650.000 ya. 650.000 Yes. rupiah. Oke, kan Pak ini kan kita mau menuju ke pemilu tahun 2024 ya. Nah, persiapannya dan permintaannya untuk ruang meeting gimana nih Pak? Oke, tentunya kami expect bahwa menjelang Pilpres 2024 kita tentunya akan mengantisipasi adanya kenaikan permintaan untuk meeting ya, terutama dari KPU, Bawaslu dan juga tentunya Parpol. Nah, dari itu makanya kita juga udah menyiapkan kelengkapan meeting kita seperti tadi ya, kita punya LED dan juga kita sekarang ini semuanya sudah dilengkapi dengan sound system yang mumpuni. Oke, jadinya ada proyeksi gak ya nanti ada peningkatan berapa menuju ke pemilu tahun 2024 ini ya Pak? Untuk di tahun 2023 ini tingkat hunian daripada seluruh meeting room kita sebesar 60%. Dan kita berharap dengan adanya euforia daripada Pilpres ini kita akan ada kenaikan sebesar 20% lagi. 20% ya? Ya. Dan itu biasanya di bulan-bulan apa nih Pak yang biasanya yang ada peningkatan 20% ini? Ya. Sebetulnya dari awal tahun ini sendiri itu sudah mulai ada kegiatan ya, walaupun tidak banyak dari yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Dan juga untuk parpol politik ini kita berharap di second semester ya, artinya di mulai bulan Juni 1 Juli itu sudah mulai starting, mereka akan mengadakan conference ataupun pertemuan ya secara internal mereka. Oke, dan banyak orang mengatakan banyak masyarakat kan mempunyai sekarang behavior change. Ada yang sekarang kita yang mengetahui tentang Zoom meetings ya Pak. Yes. Dan sekarang apakah itu ada dampak kepada pemilu tahun 2024 ini? Saya pikir begitu ya, karena walaupun bagaimana tidak semua mungkin daerah yang bisa mengirimkan wakil mereka ke Jakarta atau mereka berhalangan, tentunya dengan teknologi yang sekarang jauh lebih baik ya, belajar dari pengalaman pandemi ya, tentunya kemungkinan besarnya akan tetap ada. Karena sekarang pun kita di hotel ini kita mengadakan meeting offline dan online ya, dan juga hybrid ya, artinya sebagian dari mereka yang bisa hadir, mereka akan hadir di hotel, sebagian lagi by Zoom meeting. Ya, jadi di-combine. Itu sudah sering kami akomodir seperti itu kebutuhannya. Oke Pak, terima kasih ya untuk waktunya, semoga sehat dan sukses selalu Pak. Sama-sama Mbak Kelly, terima kasih. Saat ini saya
saya sedang bersama Andi Ananto, General Manager Swiss Bell Residences Rasuna Said Epicentrum Jakarta. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak, kabar baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, saat ini kami lagi di meeting room apa nih Pak? Ini di meeting Edelweiss yang kita punya atau memiliki kurang lebih 18 meeting room. 18 meeting room ya? Salah satunya Tulip ini, Edelweiss dan lain-lain. Oke, bisa muat berapa orang nih Pak buat meeting room ini? Kapasitas untuk theater sendiri 150 orang dan untuk classroom ini bisa sampai ke 80. Oke, harganya kisaran berapa nih? Mulai dari berapa ke berapa? Ya, untuk paket full board meetingnya kita di harga 650.000 sudah termasuk 2 kali coffee break, 1 kali lunch dan 1 kali dinner. Oke Pak, dan selain itu kan kita mau menuju ke tahun pemilu 2024 ini ya Pak. Persiapan para hotel sendiri seperti Bapak gimana nih Pak? Ya. Jadi memang sejak di minggu pertama atau minggu kedua bulan Ramadan kemarin sudah ada demand atau permintaan ruang meeting untuk pasca Lebaran atau Idul Fitri, dan kita sudah siapkan beberapa preparation baik itu yang sifatnya teknis maupun non teknis, dan memang beberapa berkaitan dengan pemilu, beberapa memiliki ada nuansa-nuansa ke arah sana begitu ya. Oke Pak, bisa sharing ke kita gak ya, ada proyeksi peningkatan gak ya menuju ke pemilu tahun 2024? Ya, ada peningkatan secara progresif, khususnya di kuartal pertama dan memasuki kuartal kedua ini. Dan kita memang menduga ada kaitan kuat dengan menuju ke arah tahun politik tersebut 2024 itu. Berapa tuh Pak persenannya kalau bisa? Prosentasenya khususnya malah kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yang memang masih dalam pasca pandemik atau COVID, peningkatannya jauh di atas, kurang lebih di 47% dari awal. 47%. Ya. Selain itu harus nanya nih Pak, apakah pernah ada partai-partai politik yang mengadakan event-event tersebut selama panjang ini? Secara spesifik yang berhubungan dengan partai politik atau pencalekan seseorang, tidak. Hanya memang kita melihat atau mencium nuansa politik di beberapa segmen seperti korporasi, kemudian dari beberapa organisasi, dan mungkin sedikit pesohor yang melakukan konsolidasi, tapi tidak secara terang-terangan, secara jelas, secara obvious menyampaikan bahwasanya mereka melakukan konsolidasi sehubungan dengan tahun politik 2023. Oke, biasanya tuh eventnya tuh seminar-seminar kecil atau meeting-meeting kecil atau gimana nih Pak? Meetingnya ada meeting mulai dari kecil sampai middle, ya. Besar ada sesekali, rutinnya memang di level middle. Jumlahnya di angka 100-an orang. Oke Pak, terima kasih ya untuk waktunya Pak Andi. Semoga sehat dan sukses selalu Pak. Sama-sama, terima kasih kembali. Jadi memang ya politik tahun 2024 ini dapat mendorong bisnis perhotelan di Indonesia. Namun hingga saat ini masih ada sedikit kegiatan yang diselenggarakan oleh partai-partai politik saat ini. Namun kita berharap katalis positif ini dapat mendorong bisnis perhotelan di Jakarta, Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan CNBC Indonesia.